mengganggu. Ya. Belum lagi kalau sholat kemudian mulutnya bau rokok. Waladhdallin, amin, pedenya amin. Setengah meter sebelah kanan, setengah meter sebelah kiri. Ganggu orang ya. Bagaimana membantah orang yang mengatakan hukum rokok makruh, bahkan ada yang bilang sunnah? Siapa yang bilang sunnah? Ada konon, ada yang bilang, ada sebagian ustadz atau sebagian kiai mengajar pengajian, dia bilang rokok ini wajib bagi saya. Rokok wajib. Ya nom-noman orang rokok apa lho? Paru-parumu kok nggih apa? Ngono lho. Apa ya fungsi? Kalau saya tidak ngerokok, saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan. Sama ada orang kalau nggak morfin dia stres. Dia nggak, stresnya bisa hilang kalau dia apa? Pakai morfin. Tapi bilang jadi morfin jadi halal, jadi wajib? Ya, enggak kan? Enggak. Ya, rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya, dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan beri kemudaratan kepada orang lain. Ya. Misalnya di hotel terganggu, ada orang merokok di samping kamar kita, luar biasa, asapnya masuk ke subhanallah, asap rokok itu bisa masuk ke sela-sela ya. Rokok sebelah masuk ke kamar kita. Ini kemarin saya di Mekah seperti itu. Sampai istri saya sampai kita istri saya setengah mati lagi. Ada asap rokok, kurang ajar ya. Sebelah merokok orang Indonesia. Aduh, kita mau tegur, ribut lagi, umroh lagi, macam-macam, enggak enak. Akhirnya ya sudah, mau diapain lagi. Tapi benar-benar mengganggu. Saya kemarin waktu hajian kemarin, ya, ada orang merokok di Muzdalifah. Jarak dia kira-kira mungkin 15 meter. Dia merokok, asapnya sampai ke hidung saya. Saya nggak tahu itu kok asapnya luar biasa. Saya bilang, ya akhi taqillah, ente lagi pakai ihram, berhenti. Enggak, akhirnya dia matikan ya. Mengganggu. Ya. Belum lagi kalau sholat kemudian mulutnya bau rokok. Waladhdallin, amin, pedenya amin. Setengah meter sebelah kanan, setengah meter sebelah kiri. Ganggu orang ya. Yang paling menderita istrinya, kasihan. Ente kalau merokok yakinlah haram. Jangan ente bilang sunnah. Saya itu kalau tidak ngerokok, saya itu pekewo sama Allah. Allah itu menciptakan tembakau. Terus diapain? Apalagi kalau sampai saya anti tembakau, kan saya berhadapan sama malaikat. Kalau ente yakin itu haram, suatu saat ente bisa meninggalkan. Berdoa kepada Allah supaya bisa meninggalkan. Tapi kalau itu sunnah. Ya, gimana mau ditinggalkan sunnah? Dapat pahala merokok. Ini ngawur seperti ini. Apalagi wajib, bukan cuma sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Saya sering sampaikan, rokok itu hukumnya haram, maka tidak ada orang yang merokok bilang apa? Bismillah. Enggak ada. Dan tidak ada orang setelah merokok bilang alhamdulillah. Enggak ada. Karena hati dia enggak enak sama malaikat. Masa merokok bilang apa? Bismillah.